Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam para pemelotot YouTube. Kembali lagi bersama kami yaitu Mazhab Semolawaru Visip Untak Surabaya. Tema kali ini yaitu membahas perihal ta'aruf. Nah, sekilas tadi yang saya ketahui yaitu dari ta'aruf. Ini sekilas penjelasan ya, dikit ya. Yaitu kegiatan berkunjung ke rumah seseorang untuk berkenalan dengan penghuninya. Nah, itu apa ya? Pengertian secara luasnya nanti mungkin bisa dikerucutkan oleh teman-teman yang sudah ada di sini. Lanjut ke pembawa tema tadi siapa, Pak? Indira. Oh, Mbak Indira. Lanjut ke Mbak Indira. Gimana? Atau ke Asep dulu, Atau ke Asep dulu. Nih. Iya. Masalah perjodohan. Kalau aku laku Pak, mau kalau saya ngono Tak apa, Pak. tak ada saya tahu Pak, aku ya ora ro Pak, guru tau nglakoni ya Pak. Terus sing dikekno kopi kae sapa? Karo Pak, gak sengaja. Terus aku kudu ngomong piye Pak, gak tau nglakoni ya Pak. Sekarang tak taruh. Gara-gara Mbak iki ya, Mbak kakak kelas ya. Ini baca. Wah, ini endorse Pak. Sebelum menjalin hubungannya lebih serius, maka lebih baiknya mending baca Profesor dulu aja. Judulnya ya Allah, aku tak ingin sendiri. Nah, ini buku khusus anak-anak yang masih single. Ya, bukan jomblo lagi, udah single. Dalam artian sudah pernah pacaran tapi masih ditolak. Nah, ini bukunya. Karangannya siapa ya? Burhan Sodik. Nah, jadi di sini itu dijelaskan bahwasanya buku ini adalah motivasi bagi mereka yang masih sendiri menanti kekasih hati yang tak kunjung datang menghampiri. Asep Kok aku bereng kesindir. Nah, ya Bapak, aku ya kaya wabut yang ngomongnya jujur ya. Aku kaya aib. Jadi ini Mbak, yang saya ketahui ya, gambaran umumnya adalah ta'aruf memang itu adalah sebuah perkenalan dan itu adalah hal yang memang disunahkan, bukan disunahkan, memang dianjurkan di ajaran Islam. Bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan selawan jenis itu tidak jauh dari ta'aruf itu sendiri yang sudah menganjak dewasa. Baik utamanya untuk si lelaki ini untuk menghampiri tempat tinggal si pujaan hati itu sendiri. Nah, mengingat di ajaran Islam ini tidak boleh berbuat zina, maksiat dan sebagainya macamnya. Tentu perbuatan ta'aruf ini dianjurkan untuk teman-teman muslimat wal mukminin wal mukminat ahya'i wa amwat untuk selalu menegakkan ajaran Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kayak isu saya. Jadi harus menegakkan ajaran Islam. Angine. Jadi dikala memperkenalkan diri, kita juga mengenal jati diri dari calon pendamping hidup kita itu sendiri, baik dari segi kepribadiannya, segi keluarganya, segi agamanya, segi pendidikannya dan segala macamnya. Yang itu ujungnya sebagai pedoman kita untuk melangsungkan kehidupan yang lebih serius lagi. Terus mungkin ta'aruf itu juga biasanya berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Iya, sahabat-sahabatnya. Bahwasanya janganlah kamu berbuat maksiat. Bahwasanya berbuat maksiat itu lebih berdosa daripada mencuri atau yang sebagai macamnya. Jadi lebih baiknya carilah
lawan jenis dengan metode-metode ta'aruf itu sendiri. Yang pertama adalah mengenali dulu siapa sih calon pasangan kita. Mungkin dari segi bibit, bebet, bobot, ya itu harus prioritas kita dalam mencari pasangan hidup. Kan setelah mencari bibit, bebet, bobot, bebet, bibit, bobot, bobot lah anak aneh bengkel ya, bebet, bibit, bobot, itu benar. Itu kita bisa merangkum sebuah patokan bahwasanya siapa sih yang sesuai dengan diri kita. Jangan sampai kita punya impian yang terlalu tinggi sampai jedok langit. Tapi melihat kita sendiri di balik cermin, kita sadar bahwasanya kita jelek. Jadi carilah yang pas-pasan. Pas dilihat itu cantik, pas digandeng kayak pantes, pas diraih dijak dolin yang nyenengi ya kayak gitu. Itulah dari saya ya. Itu mungkin preambul dari saya, mungkin bisa dijabarkan oleh Pak Didin. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Indira ini bisa dijelaskan mungkin yang dimaksud dengan ta'aruf ini apa ini? Kayak gimana ya? Ya tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Asep. Gimana? Ta'aruf ya. Menurut Mbak. Menurut buku ini gimana? Oh ya, ta'aruf menurut buku ini singkat, padat dan jelas gitu aja, nggak usah. Walaupun berbelit-belit juga nggak apa-apa. Kayak Asep kan. Ruwet urip. Ta'aruf itu yang pertama itu harus kenal dulu orang tuanya seperti gimana, keluarganya seperti gimana, agamanya seperti gimana, pintar sholat, ngaji. Kalau pintar sholat atau ngaji aja itu nggak cukup. Cukup. Terus yang cukupnya gimana, Mbak? Masih belum cukup. Masa iya kalau udah pintar sholat, pintar ngaji, tapi kelakuannya jelek? Jadi tidak harus lihat dari covernya ya? Iya, harus lihat dalamnya dulu. Dari keluarganya itu kayak gimana? Keluarganya itu kalau misalnya keluarganya agamis, terus anaknya tinggal punya belagu, itu ya? Perlakuannya tidak baik gitu. Perlakuannya tidak baik. Nanti kan persepsinya orang yang mau ditaruhnya kan beda. Jadi terus bagi kita yang masih single nih, ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, quote-quote apa sih yang pantas buat kita yang masih jomblo untuk melakukan ta'aruf? Itu pertanyaannya. Quote-quote. Mungkin yang masih jomblo. Yang masih jomblo itu harus memperbaiki diri ya. Abot itu, Pak. Memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Terus yang tadinya bertingkat buruk seperti judi, main togel atau apalah itu, mabuk atau apalah itu. Kok kesindir kabeh. Ya itu harus diperbaiki dulu. Habis gitu. Ya pokoknya intinya memperbaiki diri lah. Gini Mbak, aku juga punya pertanyaan. Kan aku ini masih 17 plus ya, 17 plus. Gini Mbak, ada ya lelaki itu dari segi sikap, perilaku dan keturunannya itu taat dengan ajaran-ajaran yang sesuai agamanya. Dan di balik itu juga si pasangannya juga punya perilaku yang lebih baik, yang taat dengan ajarannya. Namun kenapa sih orang baik dengan orang baik itu jarang dipertemukan? Apakah jodoh itu harus mempertemukan yang jelek dengan yang buruk agar outputnya itu menjadikan lebih baik atau gimana? Hanya jodoh yang saya dengar itu orang baik akan dipertemukan orang baik, orang yang jelek akan dipertemukan orang jelek, karena itu adalah gambaran dari kehidupan kita. Nah itu mungkin Mbak Indira punya
apa ya, punya gambaran lah seperti apa itu terjadi kayak gitu. Ya mungkin jangan seuzon dulu ya. Iya. Lebih baik tuh husnudzon dulu sama Allah. Ya. Ada jam. Kalau menurut aku Iya. lebih banyak ikhtiar dan istighfar aja sih, itu aja. Ikhtiar sama tawakal lah. Itu. Memperbagus iman. Terus atas dasar apa sih kita harus ta'aruf itu? Kan biasanya orang tua kan memperjodohkan kita itu. Kan kita biasanya kalau enggak ketemu sama lawan jenis atau kita saking sibuknya dengan karir kita sehingga kita enggak melirik kiri kanan, akhirnya jodoh itu ditentukan oleh orang tua. Lah apakah dijodohkan oleh orang tua itu juga termasuk dari ta'aruf? Kalau menurut saya pribadi, Iya. saya lebih suka dijodohkan dari orang tua daripada milih sendiri. Alasannya? Alasannya pilihan orang tua itu lebih tepat, lebih jujur, apa ya, lebih tahu lah, lebih pengalaman. Kalau orang tua. Lebih pengalaman. Atau begini, orang tua itu nggak mungkin menjerumuskan anak apa ya, nggak mau ngelihat anaknya susah gitu. Pasti melihatnya itu yang senang-senang seperti orang tuanya yang pernah lakukan atau ada alaminya. Tapi biasanya sih ada juga cerminan dari kehidupan itu. Orang tua itu cuma menjodohkan itu karena faktor pertemanan, faktor ekonomi, jabatan dan sebagainya macamnya. Nah, kan itu juga akan bertolak belakang dengan yang sudah diucapkan Mbak Indira tadi, karena pilihan orang tua itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, kalau pilihan orang tua itu yang terbaik, kalau ada embel-embelnya ekonomi, jabatan dan sebagainya macamnya, itu gimana? Kan nanti juga berimbas pada anaknya nanti, karena apa ya, tidak sesuai dengan pilihannya, perspektifnya. Nah, takutnya nanti setelah menikah, proses kehidupan anak itu akan amburadul dalam keluarganya ya. Gambarannya seperti cerai, terus selingkuh, terus ya, itulah sebagai macamnya. Itu mungkin dari Mbak Indira seperti apa? Aku lebih percaya orang tuaku, karena orang tuaku tuh nggak pernah menjerumuskan anak. Yang namanya orang tua tidak pernah menjerumuskan anak. Itu. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Indira? Apa tadi? Ya, tambahan dari ta'aruf itu sendiri. Ta'aruf itu apa ya? Perkenalan perkenalan Islam lah. Apa sih? Apa sih? Aku itunya itu. Ya, aku namanya lupa. Sebelah kananmu kamu acarai. Kan dia yang owner ya Pak, yang merumuskan pertama kali. Sebelah kanan. Lah kita para pejantan tangguh ya Pak, wes masih tak endel ya. Ya udah, makasih untuk Mbak Indira. Saya lemparkan ke Pak Pak Lukman selaku pelaku yang sudah menikah. Lah, apakah Pak Lukman ini pernah pertama kali kenal dengan istrinya itu melakukan ta'aruf? Monggo Pak Lukman. Dan saya itu yang belum ta'aruf. Ya makanya ini. Saya enggak ta'aruf, saya pacaran. Ya terus. Waduh, ayo. Loh, lah ta'aruf itu Ya basa Belum pernah up to date pacaran Pak. pacaran, tapi Basa Arabe ta'aruf. pacaran yang disingkat ya Pak ya. Pacaran disingkat terus dalam kaidah Islam, kayak ngono. Atau gimana? Katanya kalau nggak kenal maka nggak Sayang. Kalau tidak kenal maka ta'aruf. Iya. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, Ta'aruf Makat. kenalan, Mas. oh ta'aruf itu kenalan. Oh gitu. Ayo. Aduh, betul-betul kaca lontong. Pak, kalau tidak kenal maka tak sayang. Oh, iya. Supaya sayang harus berkenalan. Oh, iya. Supaya sayangnya nemen banget
kenalannya harus nemen banget. Apa pakai dukun sih Mbak? Bahasa lain dari kenal itu adalah pacaran. Jadi pacarannya kudu nemen. Wis rono aku kok nek aku. Oke, oh gitu ya. Biar bisa nemen makanya taruh. Nah, biasanya kalau orang taaruf itu kan datang ke rumah orang tua, terus mengambil hati orang tua, ngobrol-ngobrol kira-kira saya minta putri dari bapak untuk saya nikahi misalnya kayak gitu kan. Jadi ngobrol baik-baik, terus apa ya kalau saya lihat di film Ayat Cinta itu taaruf itu. Karya siapa Pak? Siapa? Burzal Habibur Rahman Arazi. Nah itu ya. Nah itu kayaknya taaruf ini menjadi satu tren yang sempat menjangkiti masyarakat Indonesia, khususnya bagi orang-orang yang masih single ya. Bahkan ada media sosial atau apa itu media-media yang digemborkan, diiklankan khusus untuk melobi atau ajang pencarian Bakat. jodoh. IMB ya. Ya itu kayak gitu. Ya pokoknya gitulah ya, pokoknya Pak Dodi. Sangat singkat ya. Awalan dulu ya. Nah, yang Amit. yang baru saja melakukan ta'aruf. Ya Pak quote-quote-nya Pak. Jadi ternyata banyak banget tadi penjelasannya ya dari Asep, yaitu gimana itu ta'aruf. Ternyata sampai penjelasan tentang buku-buku yang sudah dibaca tadi. Menurut itu ternyata ta'aruf itu merujuk pada suatu perkenalan yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Ta'aruf. Nah, lalu untuk penjelasan kita di sini juga sebenarnya bertanya-tanya gitu. Gimana sih ta'aruf yang semestinya? Terus pemaknaan ta'aruf ini seperti apa? Nah, jadi mungkin kita langsung tanyakan aja ke teman-teman yang mengetahui. Nanti mungkin Pak Didin biasanya kan panjang lebar juga, soalnya yang berpengalaman, yang sudah pernah dan sekarang sudah menjalani pernikahan sampai berpuluh-puluh tahun. Nah ini jelas pasti paling paham mengenai ta'aruf. Terus maksudmu nih paham terus ta'aruf neh ngono. Ya bisa. Renaldi ya. Ke Rivaldi dulu. Rivaldi seneng, tak kira Renaldi. Apa? Ta'aruf. Iya, menurut versimu aja. Menurut versiku, ta'aruf adalah proses pengenalan yang lebih dalam. Sedalam apa? Sedalam Seluas lebih samudra, dari teman lautan. biasa atau lebih dari sahabat. Intinya ta'aruf itu adalah proses pengenalan untuk mencari pasangan hidup. Ya seperti itu. Lah, Penjelasan dengan singkat. untuk Rivaldi pernah nggak melakukan ta'aruf? Entah itu SD, SMP, SMA, ataupun TK? Atau sekarang lagi ta'aruf? Nah, mungkin bisa gambarannya seperti apa? Kalau kata Mbak Didin, Mbak Didin. Apa Mbak Indira? Mbak Lira, Aku. ta'aruf adalah kenalan. Kalau saya sendiri ta'aruf ya, sudah ta'aruf lah dari proses pengenalan yang saya jalankan, yang saya jalani selama hidup ini. Nah, untuk Rivaldi ya, pilih mana? Ta'aruf atau pacaran? Karena umumnya ya pada proses kehidupan ini, kalau orang pacaran itu nanti jerumusnya ke hotel, ke villa ya, ke puncak ya, seperti itu. Entah itu ngapain nggak ngerti kan kita, kan masak mata-mata kan, bukan lah. Daripada ta'aruf itu sendiri yang datang ke rumah disaksikan oleh orang tua dan seperti itu lah. Mungkin untuk pribadi ini untuk proses kedepannya itu mending pacaran atau ta'aruf gitu.
Kalau saya sendiri sih untuk lebih milih mana pacaran atau ta'aruf. Sebenarnya sih nggak milih ya. Karena pacaran kan sama juga dengan ta'aruf. Iya. Tapi kan kepilah. Enggak, jadi posisiku sama dulu. Jadi iya apa ya? Enggak lah ya. Sih ini ya Bodoh ya. sama. Kalau ta'aruf juga ingin lebih mengenal calon Pendamping. hidup, pacaran juga sama seperti itu. Jadi mungkin kalau dipilih ya nggak milih, intinya saya ingin mencari pasangan hidup itu aja. Nah untuk Mas Rivaldi ini kalau pilih ta'aruf ya, contoh ya kalau pilih ta'aruf, apakah ta'aruf itu harus butuh jangka waktu? Kan soalnya pacaran itu kadang ada yang 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya akhirnya pecah ya. Karena ada yang pacaran 1 minggu terus nikah. Apakah ta'aruf juga seperti itu? Menurut pandangannya Mas Rivaldi? Menurut pandangan saya sebenarnya antara ta'aruf berjangka itu atau ada masanya itu enggak sih. Sebenarnya tergantung dari bukan dari individu sih, jodoh lah intinya. Katanya jodoh ada di tangan Tuhan. Jadi makanya antara kalau ta'aruf itu berjangka mungkin enggak. Positif ya. Sekalipun ta'aruf cuma sehari mungkin bisa jadi langsung nikah. Lek gelem mongkone. Lek gak gelem. Sanes. Wes kembali ke yang profesional, Pak Didin. Ayo, Pak. Iya. Saya cuma melengkapi aja ya. Iya, sudah panjang tadi. Semua sudah membahasnya. Saya ingin melengkapi saja bahwa tadi antara ta'aruf dengan pacaran, tadi ada yang mengatakan sama. Nah, saya sependapat dengan itu bahwa pacaran ini hanya istilah saja untuk mengganti kata ta'aruf. Cuman begini dalam penerapannya, kalau menggunakan kata ta'aruf, maka kedua belah pihak ini akan relatif lebih berhati-hati. Karena ada semacam ini psikis bahwa apa-apa kalau bahasa Arab itu kesannya kok mesti diawasi oleh malaikat kan, mesti dalam pengawasan otoritas keilahian ini, sehingga akhirnya hati-hati tidak ngawur kalau berbau-bau Arab, meskipun belum tentu juga. Tetapi kalau istilah pacaran yang digunakan ini kan istilah yang dipungut dari khasanah bahasanya anak-anak modern, maka kata pacaran dalam penggunaannya akhirnya akan disalahgunakan, sehingga orang akan lebih bablas gitu, tanpa kontrol gitu, lebih bablas. Nah, kalau dicari rujukan kemana, apakah tidak ada konsep kenal mengenal ini dalam ajaran agama? Tadi saya bisik-bisik dikasih bocoran sama Pak Lukman, ada katanya bahwa ada salah satu ayat yang kalau saya tafsirkan secara bebas, itu diciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Diciptakan manusia lelaki dan perempuan itu untuk menjadi pasangan agar tentram hatinya. Jadi ada ajaran semacam itu. Nah, aksiologi dari ajaran agama semacam ini adalah di dalam hidup bebrayan atau dalam kehidupan sosial, penerapannya adalah dengan cara harus saling peduli satu sama lain. Jadi ta'aruf itu kalau dimaknai secara sempit, seolah-olah hanya hubungan antara lelaki dan perempuan, padahal tidak. Ini lebih luas lagi, bisa hubungan antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, seseorang dengan tetangganya, tetangganya dengan masyarakat, bahkan hablum minan nas, pada seluruh manusia. Bahkan lebih luas lagi, bukan hanya pada manusia, mungkin juga pada benda-benda di luar manusia atau lingkungan hidup yang ada di semesta ini. Nah, kalau dimaknai secara luas semacam itu, maka sebenarnya ta'aruf adalah merupakan solusi
atau jawaban dari terjadinya konflik, dari terjadinya kekacauan, kesalahpahaman, dendam, itu bisa menjadi penyelesaian. Misalnya begini, ada seseorang karena salah paham atas tindakan orang lain, lalu secara tanpa konfirmasi, tanpa cross check, lalu kemudian secara sepihak memutuskan bahwa ini kesalahan mestilah dilakukan oleh pihak lain, maka kebenaran ada di saya. Lalu secara sepihak saya yang merasa benar ini lalu meninggalkan tanpa ada mencoba saling mengenali permasalahan, tanpa menelisik ada apa sebenarnya di balik kesalahpahaman ini. Nah, akhirnya terpisah, bahkan menjadi dendam seumur umur. Bahkan kalau disalurkan dendam ini bisa berujung pada tindakan yang sifatnya adalah saling membenci dan konflik. Ini tentu saja tidak sehat. Maka yang benar adalah kesalahpahaman semacam ini harus diurai, dicari penyelesaiannya. Kalau memang betul ada kesalahpahaman, maka bisa dicarikan solusinya bersama-sama sehingga ada win-win solution di sana. Dengan contoh kasus semacam ini, maka sebenarnya ta'aruf punya pengertian lain lagi. Ta'aruf sebenarnya adalah proses mapping, proses pemetaan atas diri sendiri, pemetaan atas sosial. Nah, pemetaan atas diri sendiri pun memperoleh legitimasi ajaran agama. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Robbinya atau Tuhannya. Nah, kalau diri sendiri sudah dikenali, maka akan mengenali Tuhannya. Otomatis kalau mengenali Tuhannya, makhluk ciptaannya juga akan dikenali. Sehingga dengan demikian orang itu akan masuk pada sebuah wilayah yang namanya adalah nung atau dunung. Jadi untuk menjadi dunung, nung itu tidak perlu harus pakai ritual wening dulu. Jadi nang ning nung, tidak perlu wening dulu, nang dulu tidak perlu. Ini kan bagi mereka yang masih tarafnya belajaran. Lek wis pinter ra usah nang ruangan mengheningkan diri baru kontemplasi, nggak perlu. Karena setiap detik pada hakikatnya adalah ruang meditatif. Setiap helaan nafas itu sejatinya adalah proses dunung yang itu kalau selalu diikuti atau dipancari oleh pewahyuan dari ilahi, maka akan dunung. Nah, untuk mencapai taraf itu maka perlu mapping, perlu mengenali, terutama diri sendiri. Lah, mengenali diri sendiri ini bukan hanya kenal, oh namaku ini, oh aku cantik, oh aku ganteng, oh tubuhku kurang ini kurang itu, tidak perlu. Karena mengenali diri sendiri justru pada dimensi di luar fisik atau jasad, bukan dohirnya tapi justru batinnya itu. Bahwa ada jiwa, ada nyawa, ada ruh, ada kolbu. Ini harus dikenali betul. Nah, kalau ini dikenali maka kita akan cetoy, terang benderang, terbuka hijabnya, disingkap bener itu. Keilahian itu bahwa manusia, diri ini disifati oleh sifatnya Tuhan. Apa? Hayat, kita hidup, terus kemudian mendengar, terus kemudian pengasih, penyayang, melihat, dan seterusnya. Jadi sejatinya manusia itu adalah kasifatan sifatnya pangeran. Gitu. Pangeran ilmu, kita juga berilmu. Cuman yang membedakan antara sifatnya Tuhan dengan kita, ada derajat yang lebih tinggi. Kalau sifat Tuhan itu saya anggap derajatnya lebih tinggi ketimbang kita. Karena manusia itu bukan hanya kasifatan sifatnya Tuhan, tapi juga manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi ada ciptaan, ada sifat. Yang satu sifatnya Tuhan, yang satunya ciptaan atau af'al itu. Lah kalau diukur derajatnya lebih tinggi mana antara ciptaan dengan sifatnya Tuhan? Sudah barang tentu lebih tinggi ciptaan sifatnya Tuhan lebih tinggi. Nah, karena sifat Tuhan lebih tinggi, maka harusnya di dalam menelisik atau memapping diri sendiri ini, maka terpenting adalah memetakan sifat-sifat Tuhan yang ada di diri manusia itu. Bukan yang af'al atau yang ciptaan yang jasad ini, tidak penting banget itu.
masih Diden iki elek, sing penting kan nyamar, Pak. Semoga aslinya ganteng, guys, balik Pak Lukman. Yang penting kan setrume. Sebenarnya solikin. Ya, saya sepakat tadi kalau manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu dalam rangka untuk lita'arofu, saling mengenal gitu. Jadi ta'aruf itu bisa dianggap sebagai upaya untuk saling mengenal. Lita'arofu tadi, lita'arof. Nah, itu sudah diungkap oleh Pak Didin tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya sebelum kita berusaha untuk mengenal orang lain, cobalah untuk mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Artinya harus ada upaya untuk mengukur dan menyadari seberapa dalam pemahaman kita atau penghayatan kita terhadap karep itu ya, keinginan dan kebutuhan yang sebenarnya melekat dalam diri kita. Artinya ketika manusia itu masih diliputi oleh atau dilekati oleh keinginan-keinginan yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang dibutuhkan atau bertentangan dengan apa itu kehendak yang kuasa, artinya berarti otomatis upaya untuk mengenal diri sendiri pun akan terhambat. Nah, ini kan babakan tasawuf sebenarnya. Hal-hal yang semacam ini kan bisa dijelaskan oleh teman-teman yang pernah mencicipi apa pondok pesantren. Nah, nanti Asep atau yang lain. Nah, kenapa pendekatan hal-hal yang semacam ini ternyata bisa dikaitkan dengan hal yang sangat populer di masyarakat kita? Karena nyatanya memang masyarakat kita ini persoalannya memang persoalan-persoalan yang sangat berkaitan dengan keseharian gitu. Nah, keseharian ini kan ditawarkan oleh pendidikan agama, oleh pendidikan apa itu atau pengetahuan tentang budayaan, kesenian dan tentunya pengetahuan tentang sifat-sifat keilahian itu tadi. Nah, kembali ke itu, kenapa kok bisa sangat berkaitan ya? Ya memang wacana-wacana kita itu kadang-kadang kering di situ. Artinya kita ini kadang-kadang tiba-tiba suka dengan hal-hal yang berbau Islami misalnya, karena Islam ini adalah anjuran dan rahmatan lil alamin dan tidak diragukan lagi kebenarannya, sehingga ini adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang mengaku mengimani Islam, ya, beriman Islam. Padahal yang apakah memang benar mereka itu sudah beriman? Nah, yang bisa mengukur tingkat keimanan seseorang itu kan tentunya adalah Tuhan. Dilihat dari takwanya ya, sehingga perlu untuk apa itu memahami lagi seberapa jauh kita mengenal diri sendiri. Ya makanya kalau tadi Mbak Indira bilang apa orang tua yang kemudian memilihkan itu pasti tidak akan meleset pilihannya, barangkali orang tua itu lebih mengenal diri sendiri lah. Emangnya Mbak Indira nggak mengenal keinginan diri sendiri? Nah itu kan yang mengenal. Nah makanya kan ini perlu supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi salah paham di belakang gitu ya. Sehingga perlu untuk mengembalikan makna lita'arofu itu kepada pemahaman yang lebih lebih dekat saja, yang paling dekat pemahaman itu tadi, kepada pengenalan diri sendiri baru kepada pengenalan terhadap pihak-pihak yang lain. Nah, kembali ke Mbak Indira, kira-kira kenapa kok tiba-tiba suka dengan buku-buku Burhan Sodik tentang Aku Tak Ingin Sendiri? Pasti ada sesuatu yang ini ya. Aku Tak Ingin Sendiri. Aduh, itu privasi. Iya, saya. Privasi ya, saya. Yang pertama, saya suka novel ini itu, saya koleksi novel yang berbau agama. Mulai dari apa ya, ingin menikah atau cara-cara apa
cara-cara apa namanya, cara-cara mendekati orang tua itu kayak gimana, ini itu dan sebagainya, lengkap. Soalnya gini, ayah mulai dari dulu itu nekankan dok, ya apa ya bahasanya ayah? Iya. Enggak apa-apa, bahasa ya. Dok, kamu boleh pacaran, tapi harus seizinnya ayah. Pengononan. Harus seizinnya ayah. Loh, sekarang ini ayah ini sudah ngizinin apa belum? Aku tanya seperti itu. Iya, ayah izinin. Siapa sih, Dok? Apa udah ada calonnya? Ada sih ya. Aku suka sama seseorang. Kok katel itu di sini. Aku suka sama seseorang ya. Siapa itu? Ya ada teman kampus dah. Aku cuma diam aja. Masa iya aku cerita sama ayah masih belum pasti gitu. Iya. Ini harus Iya. Itu privasi ya. kejujuran itu kan apa universal, Sebagian dari iman. ya. Kejujuran. Siapapun boleh jujur. Aduh. Iya. Iya. Ternyata buku itu dampaknya besar ya, Pak ya? Iya, namanya pesan mendukung standar. Mas Asep tadi kan sempat jadi MC tadi. Nah ini kok Mas jadi acting ngetik-ngetik ini kenapa ya? Mas Asep. Pernah ngetik. Apakah mukanya merah karena ini? Karena kesedot. Iya, wes. Itu sekret itu. Oh, sekret. Kesedot. Oke, ya, silakan. Mas Haunan. Ya, klasik. Sudah melebihi kos produksi Pak ya. Jadi dari wacana yang panjang lebar tadi, pendalaman tentang tema ta'aruf tadi banyak banget ya. Yang awalnya yaitu dikerucutkan pada suatu perkenalan antara individu dengan individu, merucut lagi di perjodohan, arahnya nanti pada pernikahan, lalu dikembalikan ke Pak Didin bahwasanya ta'aruf itu tidak hanya di situ, bisa lebih luas lagi. Bahkan ketauhidan pun, konsep ta'aruf pun bisa digunakan untuk ketauhidan. Terus untuk sosialisme itu menggunakan konsep atau anjuran ta'aruf itu bisa dilakukan. Ya, saya sependapat dengan Pak Didin dan kawan-kawan yang lainnya bahwasanya ketika kita ingin Muhammad ya Rabbi Bung Mail ingin mewujudkan apa hablum minanas dan hablum minallah tadi, sangat ya kita harus juga memahami dan menggunakan bagaimana konsep-konsep ta'aruf tadi. Nah begitu Di ranah politik konflik loh. gimana? Ranah politik konflik, ngilangi konflik. Politik. Bisa juga ini barusan masukan di ranah politik juga bagaimana untuk mengurangi atau memperbaiki konflik yang ada di ranah-ranah politik itu menggunakan ta'aruf. Ya gitulah penjelasan closing statement dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Wasallam. Allahu Akbar.